Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara, apa kabar hari ini? Iya, luar biasa baik. Mari kasih senyum di kiri kanan saudara-saudara. Iya. Ya. Puji Tuhan ya. Bukit Pengharapan ini menjadi berkat bagi wilayah Bitung 9 baru-baru dalam kegiatan Paskah wilayah. Luar biasa, orang disambut dengan sukacita dan juga disambut dengan makanan yang sangat banyak ya. Jemaat 2 kolom tapi bisa melayani wilayah Bitung 9 yang sangat banyak baru-baru. Saya sebagai pendeta di wilayah Bitung 9 ini juga memberi apresiasi bagi jemaat Bukit Pengharapan ini. Bahkan itu makanan terlebih-lebih. Luar biasa Bapak Ibu Pendeta Dewi yang mengkoordinir semua jemaat supaya bersatu hati dalam kebersamaan dan kekompakan, dan itu nyata ya. Semua berjalan dalam keadaan yang diberkati, semua penuh sukacita, semua yang datang pulang dengan sukacita. Bahkan apa hadiah pop mie ya, mantap sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk jemaat Bukit Pengharapan saudara-saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana perayaan kebangkitan Yesus. Sehingga saudara-saudara, saya percaya bahwa kebangkitan itu merupakan tanda kemenangan. Yesus telah menang mengalahkan maut. Yesus telah menebus dosa-dosa kita umat manusia. Untuk itu jangan lagi kita melakukan dosa, karena pengorbanan Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga Dia telah menebus kita dan Yesus menjadi juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Ia bangkit, Alkitab mencatat bahwa Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi waktu Yesus bangkit, Ia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena, saudara-saudara. Ya, penampakan Yesus ini bukan orang mati ini kong ada DP jiwa ada bajalang. Kadang tuh begitu iyo tuh. Kalau ada orang mati, saudara, kadang tuh pikir dang itu jiwa jaba jalan. Makanya tuh, takut lagi kita mau keluar jangan mau paling dia di jalan. Tuhan, di mana ditopik kepercayaan saudara ya. Tong pikir tuh orang yang somati DP jiwa berjalan-berjalan. Nyana ada saudara jiwa jaba jalan. Namanya somati DP jiwa le mati saudara. Ya. Namanya orang mati nyana ada itu. Orang mati kok jadi setan. Ya aduh mau takut kok kita. Kok kita mau dapat yang opa ini le dia baru mati kalau maring. Atau misalnya yang mati ini rajin sekali saudara. Iya tuh. Kong dapat dengar di belakang so pumpang. Orang bilang ya sudah, so dia itu di belakang. Minta tusa ini dari sejatuh balanga. Marto pikir sudah dia itu. Ya kadang tuh begitu Tidak ada seperti itu saudara. Namanya mati. Ya. Tapi Yesus di sini Dia menampakkan diri karena Dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Yesus hidup. Dia telah bangkit dari kematian Bapak Ibu Saudara. Sehingga Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini saudara-saudara? Ada nama Maria sini? Ada? Iya. Nyanda ada kan? Banyak kok sekarang sudah nama Agnes. Iya tuh. Nama apa nih? Nama-nama Korea. Lee Min Ho. Anak nama Minho, iya toh, so nama-nama keren. Mas sekarang sekurang nama-nama Alkitab, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maria Magdalena ini ia berasal dari kota Magdala, makanya dia penama Maria Magdalena. Dia pernah dikuasai oleh 7 roh jahat. Dia pernah dikuasai oleh 7 setan. Dan Yesus melepaskan Maria dari 7 roh jahat ini. Yesus melepaskan Maria dari belenggu 7 setan ini saudara-saudara. Sehingga perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus mengubahkan kehidupannya. Maka dari itu saudara, kalau orang dikuasai oleh 7 roh setan, iya tuh, orang dikuasai oleh roh jahat, datang ke Tuhan. Pakuda pada Tuhan. Jangan tong so dikuasai roh jahat, pakuda pada dengan orang yang
tukang pui-pui saudara. Iyo tuh, orang mesti berkorban pada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari kuasa jahat, dari kuasa iblis, dari kuasa setan. Ini yang dialami oleh Maria, sehingga Maria hidupnya berubah pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan telah melepaskan dia dari 7 roh jahat, dan dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kedekatan Maria dengan Yesus ini membuat Maria sangat berduka cita atas kematian Yesus. Sehingga pada hari Minggu setelah Sabat, Maria datang ke kubur untuk berkabung di situ, saudara. Dia datang ke tempat itu. Maria datang di situ, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena dia merasa berduka cita. Dia merasa bersedih karena kehilangan Yesus yang sangat ia kasihi, yang sangat ia kagumi, yang sangat ia segani di tengah-tengah kehidupannya sebagai pengikut Tuhan. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pada saat dia datang ke kubur, dia melihat bahwa mayat Yesus atau jasad Yesus itu tidak ada. Dia panggil tuh murid-murid Yesus, yang datang adalah Petrus, dan juga dikatakan Alkitab kalau orang baca ayat sebelumnya, murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes. Waktu dan dua datang, betul, nyanda ada itu mayat, nyanda ada jasad Yesus di dalam kubur itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu mereka melihat nyanda ada orang murid-murid pulang, tapi Maria masih ada di situ. Dia menangis. Makanya di ayat 11 dikatakan ia menangis berdiri di dekat kubur Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, wajar orang menangis kalau sedih. Wajar orang menangis kalau dia berduka cita. Bapak Ibu Saudara, kalau orang pernah merasakan kehilangan orang yang orang sayang, kalau orang pernah merasakan kehilangan orang yang orang kasihi, orang akan tahu apa yang dirasakan oleh Maria. Kalau orang pernah kehilangan orang tua, papa atau mama, atau mungkin orang kehilangan orang pe anak, orang kehilangan orang pe saudara, Bapak Ibu Saudara, orang akan tahu rasanya bagaimana itu berduka. Ya, karena orang sorasa. Itu juga yang dialami oleh Maria. Kita waktu kehilangan tapi kita sedih sekali, saudara. Aduh, sakit sekali. Kehilangan orang yang orang sayang itu DP rasa sakit sekali. Sehingga itu rasa duka itu tidak bisa diwakilkan, karena itu dirasakan, saudara-saudara. Kalau mau bawa sambutan boleh kasih perwakilan. Iya toh. Maka kalau rasa sedih, orang rasa menderita, orang rasa sakit, ya, tidak bisa diwakilkan. Orang yang rasa itu. Dan itu yang dialami oleh Maria Magdalena. Betapa bersedihnya Maria, saudara-saudara. Dia menangis. Dia menangis di kubur itu karena dia berpisah dengan Yesus yang sangat dia kasihi sebagai gurunya. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesedihan Maria ini melebihi ketakutannya. Makanya Alkitab mencatat, dia ada baku dapat dengan malaikat, saudara, pada saat itu. Ya, itulah perasaan Maria. Saking sedihnya, dia tidak menyadari kalau ada malaikat di situ. Ada 2 orang malaikat. Ya, kalau dalam pembacaan lain, yang lain kabur, tumingkas, lari, saudara, karena takut. Ya, tapi Maria, dia bercerita sama orang biasa. Waktu dia melihat malaikat itu, saudara, di sini malaikat menunjukkan kepedulian para malaikat ini kepada Maria. Dia bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara yang diberkati Tuhan, tapi kepedulian itu tidak menghilangkan rasa sedih Maria. Maria bilang, "Tuhanku diambil orang, ya, DP mayatnya tidak ada." Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang menangis, kok ada orang peduli, ya, kenapa kesiang? Memang tuh hati gang sedap sekali nah. Potong rasa sedih, marjangan tong dah sedih ke orang yang peduli, saudara. Atau itu tompe suami, atau itu tompe istri, ya, tong sesedih kok nenyak peduli. Tapi di sini Alkitab mencatat bahwa ketika Maria menangis, ketika Maria bersedih,
sedang malaikat peduli, apalagi Tuhan. Amin. Ya. Malaikat bilang, ibu, mengapa engkau menangis? Dia nggak sadar karena Maria kesedihan itu melebihi DP ketakutan. Jadi orang kalau sedih sekali, kok sama dengan orang bilang biar ada setan di muka tanya peduli. Iyo tuh karena sedih memang, bagaimana ya, dalam sekali saudara DP kesedihan, dalam sekali. Sehingga dia tidak menyadari bahwa di muka dia, di depan dia ada malaikat. Dia ada di depan kubur, malaikat di dalam, satu di kepala, satu di kaki, di tempat Yesus dibaringkan. Ya, tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia sedang dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang berduka. Tambah lagi itu mayat atau jasad Yesusnya tidak ada di sana. Dia bilang ke malaikat, Tuhanku diambil orang. Ya, kalau orang ambil itu mayat berarti dong buang. Kalau orang pencuri itu mayat, tanda kemungkinan kedua, orang yang mati itu akan lebih direndahkan. Makanya Maria sangat panik, dia gelisah, dia cari-cari di mana Yesus, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, Yesus menyapa Maria, saudara-saudara. Maria menoleh ke belakang, tapi Maria tidak menyadari, ya, bahwa itu adalah Yesus. Ayat 14 dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia cuma ada lihat, itu Yesus. Maria tidak sadar kalau itu Yesus. Bayangkan saudara-saudara, ya, karena tuh ngana kote ini, tak kira ngana siapa. Karena tuh begitu kok, kalau langsungnya tidak fokus. Ya, orang so hilang pikiran, saudara. Orang so sadar. Itu juga yang dialami oleh Maria. Padahal di depan dia adalah Yesus, tapi karena kesedihannya, karena kedukaannya, karena persoalannya, karena pergumulannya, dia hanya fokus pada persoalannya. Dia hanya fokus pada Tuhan, sehingga dia tidak menyadari kehadiran Tuhan padanya saat itu. Padahal Tuhan ada di situ, tapi karena dia fokus pada kesedihan, dia pergumulan, dia persoalan, dia nggak sadar ada Yesus di situ, saudara. Ini yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Maka dari itu arah pandangan iman kita itu harus jelas. Ketika arah pandangan iman kita mulai bergeser, ketika kita tidak lagi memandang Tuhan, ketika kita tidak lagi memandang Yesus, yang kita pandang cuma masalah, persoalan dan pergumulan, bahkan duka cita, kita tidak akan menyadari kalau ternyata Yesus hadir di dekat kita. Makanya orang kalau cuma pandang masalah, dia tidak akan melihat kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan karena kita terlalu fokus pada kesedihan, pada sakit hati, pada kekecewaan, pada persoalan, pada kesulitan, saudara. Sehingga bacaan ini saya mengingat cerita tentang Daud. Waktu Daud menghadapi Goliat, Bapak Ibu Saudara, kita mau tanya, apakah Goliat tidak cukup kuat untuk mengalahkan Daud? Apakah Goliat tidak cukup besar, tingginya 3 meter, saudara? Daud kecili. Apakah Goliat tidak cukup sanggup untuk menginjak Daud pada saat itu? Tapi kenapa Goliat bisa kalah? Kenapa Goliat bisa tumbang, Bapak Ibu Saudara? Karena apa yang Daud bilang? Daud bilang pada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, artinya apa? Torang kalau ada masalah, torang kalau ada pergumulan, torang kalau ada persoalan, pandang Yesus. Torang mau kuat kalau torang pandang Tuhan, saudara. Sama dengan Daud. Daud bilang, ngana datang deng pedang, kita datang dengan nama Tuhan. Karena Daud tahu Tuhan sanggup tolong pada dia ketika dia menghadapi Goliat yang besar. Saudara, kadang-kadang tompe bergumulan besar, kadang-kadang tompe masalah besar, kadang-kadang tompe persoalan hidup besar. Tapi di balik besarnya masalah kita ada yang lebih besar, yaitu Tuhan. Amin. Ya,
Makanya orang jangan berfokus pada masalah, jangan berfokus pada pergumulan, tapi orang harus pandang Tuhan. Orang harus fokus pada Tuhan, supaya orang merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang kehidupan saudara-saudara. Serang Goliat kalah no, iyo toh. Dalam orang kehidupan itu masalah itu sama dengan Goliat, pergumulan itu sama dengan Goliat. Tapi masalah akan kalah saat orang pandang Tuhan. Ya, siapa yang pernah ada masalah saudara? Itu orang banyak masalah pasti, ya, banyak persoalan yang orang hadapi, banyak pergumulan yang orang hadapi. Saking banyak masalah tumpi muka lebar lebih tua saudara, gitu. Ya, karena pikir-pikir masalah, akhirnya rontok rambu saudara. Pikir-pikir tuh pergumulan, akhirnya orang tidak ada sukacita. Tapi yang saya mau katakan, kalau orang diizinkan Tuhan untuk menerima proses masalah, berarti itu adalah sebuah proses memurnikan tompe iman. Tapi bukan berarti ada masalah punya ada jalan keluar. Makanya kalau ada masalah, andalkan Tuhan. Berdoa saudara. Ya, kalau ada masalah berdoa. Ada banyak orang jatuh karena masalah. Karena apa? Saat ada masalahnya nak berdoa. Tapi saat orang menemui pergumulan, berdoa. Datang ke Tuhan saudara, minta tolong, berseru, maka Tuhan akan mendengar kita. Apapun yang orang gumuli, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Mungkin orang bergumul, aduh kasihan, ya kita pe anggota jemaat pe pamalas sekali ibadah. Ya, ibadah kolom yang muncul, di ibadah gereja lainnya nak muncul saudara. Berdoa supaya Tuhan ketuk dong pe pintu hati, supaya dong Tuhan ketuk pada orang saudara. Ya, berdoa. Jangan saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam terang kehidupan ada masalah, cerita pada Tuhan. Sujan cerita Pak Birman. Amin. Iyo. Karena kau tahu cerita Pak Birman, baru cerita napa satu kampung so tahu saudara. Cerita Pak Tuhan. Tuhan Maha mendengar. Dia tahu persoalan kita. Tuhan tahu persoalan Maria saudara pada saat itu. Sehingga Yesus mengatakan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus peduli. Yesus tahu Maria kesedihan. Yesus tahu Maria rasa duka atas kehilangan mayat Yesus pada saat itu. Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tapi karena Maria hanya fokus pada masalah, dia tidak sadar kalau Yesus ada di dekat dia pada saat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, malahan Maria salah sangka. Tuh, dia bilang, dia pikir Yesus itu penunggu taman. Bayangkan, karena saking sedihnya, dia sudah sadar. Dia kira Yesus penjaga taman waktu itu. Kita lihat pernah saudara orang salah sangka. Waktu pilih-pilih baju di toko, kono bilang gini pak kita, "Ibu, berapa ini baju ini harga?" "Oh Tuhan, nih kira kita penjaga toko." Ya, kadang tong begitu lekang. Kadang orang jadi salah sangka pada orang, betul enggak? Ya, kadang orang melakukan kebaikan karena pak orang sana so negatif, dia berpikir apa yang orang bikin itu besar, karena so negatif pada dia saudara. Ya. Begitu orang kalau salah sangka, makanya jangan salah sangka orang. Itu tuh, orang kalau salah sangka penuh kecurigaan. Padahal dia melakukan kebaikan, mertong kurang curiga-curiga. Ya bagus, ada motif lain dia ini. Ya bagus dia ini. Kadang tuh begitu, salah sangka dengan orang. Jauhkan saudara, ya. Yang sama dengan Maria, dia salah sangka. Yesus reken pun dia kira penunggu taman. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Colet orang. Untuk dong kira tong menunggu taman. Aduh, waktu itu Maria bukan cuma itu saudara. Maria tuduh, ya Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, tolong katakan pak kita. Bayangkan dia tuduh. Begitu orang kalau so penuh kecurigaan, so tuduh-tuduh saudara. Iya toh. Padahal baru dia curiga disetuduh. Ya, dah mau gilang anak kang, dah mau gilang anak kang. Ya kadang begitu kang. Depa itu bilang, "Jadilah menurut kehendakmu," saudara. Padahal nyanda, tau nyanda di kurang tuduh saudara. Kadang dibagi jangan kalau orang tuduh pada orang, kalau orang tidak melakukan itu, ya tunjukkan orang tidak melakukan itu. Jangan dapat tuduh wugel, "Oh iya tunganan tabeking satu kali." Nah, jangan saudara ya. Ya. Biar jauh orang menuduh kita, tapi tunjukkan buah kita. Amin. Ya.
Tunjukkan kualitas kita, tunjukkan iman kita. Orang boleh salah sangka dengan torang, saudara, tapi percayalah, Tuhan akan tetap melihat apa yang torang kerjakan di hadapan Tuhan. Ini yang dialami oleh Maria. Dia salah sangka, bahkan dia tuduh kalau Yesus itu yang pencuri itu mayat. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang torang begitu Pak Tuhan. Kalau torang banyak masalah, torang banyak pergumulan, torang dalam keadaan kepepet, torang dalam keadaan yang so terdesak, so sulit, kadang torang dia bilang begini, Tuhan masih ada lek kaso nyanda. Kadang torang dia bilang, Tuhan masih sayang pak kita kaso nyanda. Kalau dalam banyak masalah, saudara. Sama dengan Bu udah jual cingke, jemur cingke. Bu jemur cingke, somu-somu, saudara. Kira satu lapangan Bu udah jemur, kira somu-somu Bu kumpul ulang. Bu taruh ulang gudang, terang saudara, matahari keluar. Ulang Bu jemur, habis jemur, kata somu-somu ulang saudara. Bu pasti mau bilang, kalau saudara di atas turun nanti kita ganti, saudara. Bayangkan, salah sangka Bu Pak Tuhan. Kadang orang begitu, kalau orang banyak masalah, banyak pergumulan, kadang Tuhan pikir Tuhan gak sayang. Ya, salah itu begitu Bapak Ibu Saudara. Justru di tengah pergumulan, justru di tengah masalah yang orang hadapi, ada Yesus di sana lewat kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Waktu Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria belum sadar. Tapi waktu Yesus katakan, "Maria," saudara, Maria baru sadar kalau itu Yesus. Waktu panggil dia penama, dia sadar itu Yesus. Maria tahu itu Yesus karena mungkin faktor kedekatan Maria dengan Yesus, keintiman Maria dengan Yesus membuat dia sadar kalau yang panggil itu Yesus. Sama dengan suami istri kan? Iya tuh. Kalau tuh panggil Pa, pasti tuh Pa tahu, oh Ma ini yang panggil. Biar banyak orang kalau tuh bilang Pa, pasti tuh Pa dapat dengar, oh Ma itu ini yang panggil, betul enggak? Ya, kecuali DP Ma ada dua, beda juga saudara ya. Ya. Tapi di sini saudara, Maria sadar karena itu panggilan khusus yang Yesus sebut kepada Maria. Maria sadar, tak buka DP mata kalau di depan dia waktu itu adalah Yesus. Maria sangat berbahagia, dia senang sekali saudara, sampai dia memegang Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Itu ayatnya yang ke-17. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Artinya apa saudara? Bukan berarti Maria mau pegang ke Tuhan, ini boleh karena Tuhan kudus. Dia baru bangkit atau dia belum kudus karena dia belum pergi ke Bapa. Tidak. Karena ayat yang lain mengatakan waktu dia berjumpa dengan Thomas yang tidak percaya, dia bilang apa? "Cucukkanlah tanganmu, pegang." Tasontong saudara. Tapi apa artinya ini? Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku." Karena apa? Di sini Yesus menegur Maria, sebab Maria nanti senang waktu lihat Yesus ada di situ secara fisik. Makanya Yesus bilang pada Maria waktu itu, artinya jangan menyukai kehadiranku hanya secara fisik saja. Itu yang Yesus katakan sebenarnya saudara. Karena apa Yesus bilang? Kita belum pergi pada Bapa ini. Karena waktu lihat Yesus, Maria gembira sekali. Betul memang kan orang suka fisik Yesus hadir dalam orang kehidupan seperti halnya Maria. Tapi itu yang Yesus bilang, dia mau kembali kepada Bapa. Tidak akan ada lagi fisik Yesus. Makanya jangan cuma menyukai Yesus, kehadiran Yesus fisik saja, tapi mempertahankan hubungan yang erat dengan Tuhan itu lebih penting daripada hanya sebuah perasaan senang, suka Yesus ada secara fisik pada saat itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus bilang apa Pak Maria? "Pergilah, katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu." Yesus mengutus Maria untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar kebangkitan Yesus. Makanya Maria bilang kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara, pada masa itu
perempuan tidak dipercayai. Ya, karena pada masa itu sekalipun di pengadilan biar ada 20 orang bersaksi tetap nyandak sah. Karena waktu itu perempuan dipandang rendah. Dipikir perempuan itu pambaleo, saudara-saudara. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun demikian Tuhan tetap memakai Maria. Sekalipun pandangan orang pada saat itu demikian, Tuhan tetap memilih Maria, memakai Maria untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar kebangkitan bahwa Yesus telah bangkit. Makanya Maria memberi kesaksian, aku telah melihat Tuhan, dan kesaksian ini adalah benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria menerima tugas itu. Tanggung jawab itu Maria terima. Maria bilang, Tuhan, mana lo mau percaya pak kita Tuhan? Ya, lo mau percaya pak kita Tuhan kalau kita mau bilang enggak. Tapi Maria menyadari dia cuma alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar sukacita itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa ketika kita dipilih Tuhan untuk memegang tugas khusus, untuk melayani Dia, maka kerjakanlah itu dengan baik. Tugas mulia yang diberikan Tuhan kepada kita, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan baik. Karena ada banyak orang, maka kalau Tuhan cuma pilih 4 orang, berarti Dia percaya 4 orang. Amin. Ya, amin saudara-saudara. Orang cuma alat. Kadang ketika dipilih Tuhan, ada banyak orang melalaikan tugas tanggung jawab pelayanan. Banyak orang yang tidak sadar kalau orang ini cuma alat yang Tuhan pakai. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja, tapi kalau Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil, maka lakukanlah tugas itu dengan segala baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Allah sendiri. Sekalipun latar belakang kita seperti apa, Tuhan tidak pusing saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah kita selalu melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan yang ada. Tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai anggota jemaat. Ada tugas orang. Kalau orang sebagai anggota jemaat cuma untuk nama anggota gereja di sini, banyak pernah bergereja. Ya. Mar kalau sakit datang cari pelayan khusus. Kalau sakit datang cari pendeta. Serta ada senang-senang nyanda sakit, nyanda asam urat. Enter mau pikolong marnya pernah muncul saudara. Ini yang jadi masalah. Kadang tompe iman begitu saudara. Tompe mental begitu. Orang malas kalau beribadah. Padahal Tuhan so bangkit. Orang rekennya nak bangkit-bangkit dari kemalasan. Tuhan so bangkit, martornya bangkit-bangkit dari orang pemalas pergi ibadah. Seharusnya tong bangkit. Amin. Jangan orang cuma suka waktu sakit orang lihat serta orang lagi sehat-sehat, nyak pernah muncul tompe batang hidung. Mar semoga biar nyak muncul di gereja ini, mar di kolom jangan muncul. Supaya pas dia muncul di kolom, dia muncul di gereja. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Iyo tuh. Jangan orang cuma suka dan nasihat dari gereja, maksudnya itu ni mau coba kasih Pak Tuhan. Kadang tuh begitu saudara-saudara, cuma suka apa yang baik dari Tuhan, tapi tidak memberikan diri kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, seharusnya kebangkitan Kristus ini membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Seharusnya orang lebih semangat, ya, semangat berdoa, semangat beribadah saudara-saudara. Jangan orang cuma semangat tidak datang acara. Kalau ibadah sakit, iyo. Kalau ibadah manucu DP asam urat. Mar kalau acara baik DP asam urat saudara. Biar balom pale. Pokoknya bu, kate bu nyapi ibadah tuh, nucu kok ini asam urat. Kate serta acara syukur, balas gereja saudara atau baptisan, kate bu ada. Malahan bu goyang le, memang kuat. Basal to le bu,
bacaca bae bupe asam urat. Mar kalau pi gereja bangka bupe asam urat saudara. Orang kadang kalau pi ibadah banyak alasan. Iyo, kalau pi ibadah kadang tuh bilang ya, pena ada jaga warung ini. Soalnya dapat tinggal itu warung saudara. Banyak sekali DP alasan. Ada tuh pena tua. Usik mari jom pi ibadah kolong. Ya penaknya orang jaga warung. Ulang, mari jom pena usik pergi ibadah kom ibu. Ya penaknya ada orang jaga warung. Serta Tuhan datang saudara. Semua tak angka, usinya tak angka. Usi bilang, pena tunggu ke siang pak kita. Pena bilang, kan usi, mau ngapain warung siapa mau jaga. Ini yang jadi masalah saudara ya. Kadang orang mengabaikan Tuhan dalam orang kehidupan. Nanti saki baru tong datang pak Tuhan. Waktu senang-senang ya, nyak datang pak Tuhan. Tapi marilah orang jadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Marilah pakai mulut kita ini untuk mewartakan berita tentang kebangkitan Yesus. Pakai mulut ini untuk menyatakan bahwa Yesus telah hidup, bangkit untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jangan orang pakai tompe mulut ini saudara untuk membicarakan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan tompe mulut ini, orang tahu mulut ini mulut putar balik saudara. Gitu. Ungke bilang, aduh dokter lihat kan mulut tapi lidah. Kenapa kita makan manis rasa pahit, kita makan pahit rasa manis. Pas dokter lihat, dokter bilang, aduh ungke ngana lidah aku tetap putar. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kehidupan kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita jadi berkat dimanapun Tuhan utus. Amin. Kalau kita diberikan tugas khusus oleh Tuhan, lakukan tugas itu dengan baik. Lakukan tugas itu untuk memuliakan Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam tugas pelayanan, tapi dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.